Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember 2004, yang saya ambil dalam firman Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember 2004, mengingatkan kita semua di Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kita dapat nasihat dari Tuhan Yesus melalui orang-orang ya, Bapak Saudara. Makanya di kitab Amsal ya ada didikan dan nasihat di sana. Ya, ayah dan ibu menasihati anaknya. Ya, dengarkanlah ajaran ayah dan ibu. Ya, itu adalah nasihat. Ya. Jadi di kitab Amsal sudah jelas Bapak Saudara. Ya. Tapi ibu boleh membacanya di Amsal 1, 2, dan 3. Ya, ada teguran-teguran dan nasihat. Ya. Jadi firman Tuhan kasih kita pengertian ya, supaya kita mengerti ya. Dinasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus ya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah ya. Jadi kita hidup harus berkenan kepada Allah, bukan kepada manusia, tapi berkenan kepada Allah. Makanya Kolose 3 ayat yang ke-23, apa yang kau perbuat bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Artinya kita harus berkenan kepada Allah ya, baik pelayanan kita ya, pekerjaan kita ya, usaha dan lain sebagainya. Berkenanlah kepada Allah ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan Kristus ya. Jadi sekali lagi ya, kita patut bersyukur ya kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada ya. Kita bangga punya Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu bangga punya Tuhan Yesus ya. Kalau bukan Tuhan ya kita sia-sia hidup ya, mati sia-sia kita semua ya. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi kita harus lebih bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, bersungguh-sungguh baca Alkitab. Saya patut bersyukur ya, saya bisa baca Alkitab ya. Kejadian 1 wahyu, habis itu baca lagi ya. Selagi kita diberi kesehatan oleh Tuhan ya. Bapak saudara-saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kenapa saya selalu katakan baca Alkitab? Karena ada kuasa ya, firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan adalah ya dan ya, firman pujian dan doa. Doa penuh kuasa, firman Tuhan penuh kuasa, puji-pujian penuh kuasa ya. Ya Bapak Saudara, kasih juga, iman, pengharapan, dan kasih yang besar ialah kasih, yang paling besar ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Lakukan semuanya itu saudara ya, supaya hidup kita diberkati ya, umur panjang ya. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Jadi kita harus menjauhi kejahatan ya, roh-roh jahat, pencabulan, tipu daya iblis ya, berita-berita hoax, kita harus menjauhi semua itu ya. Kita fokus kepada Injil saja ya, atau lagu-lagu rohani ya. Dengarlah lagu-lagu rohani di rumah Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pakai headset ya tidak jadi masalah, dengar langsung saja
Ya, damai sejahtera. Ya, dengar lagu rohani ada damai sejahtera. Ya, kita anak-anak ada damai sejahtera. Matius 5 ayat yang ke-9. Ya, berbahagialah kita anak Allah, ada damai sejahtera. Ya, ada sukacita. Ya, mau apa? Tuhan membuat orang miskin jadi kaya. Bahkan sebaliknya orang kaya jadi miskin. Ya, kalau dia berbuat jahat. Ya, jadi hidup dan Tuhan harus begitu. Jangan seenaknya hidup di dunia. Ya, asal hidup saja. Ya, Bapak Saudara. Ya. Jadi Injil harus diberitakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Sama seperti semua itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Tidak ada satu firman pun yang gugur dari semua itu. Jadi semua. Ya, Bapak Saudara. Jadi contoh-contoh di Alkitab banyak itu. Ya, kita minta pengertian dari kuasa Roh Kudus. Ya, nanti dia kasih tahu. Oh, ini artinya. Setiap firman Tuhan ada artinya, Bapak Saudara. Contohnya Matius 6 ayat 33. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya kita harus gereja. Ya, lahir baru. Ya, jauhi kejahatan. Ya, menjadi pelaku-pelaku firman. Itu artinya apa, Saudara? Jangan kita hanya mengejar mamon dunia saja, harta takhta, ya, sakit tidak selamat, buang-buang uang ratusan juta, miliar, bahkan tidak sembuh. Coba kalau kita beralih kepada Tuhan, cari Tuhan sepenuh hati, jiwa raga, berdoa, ya, sembuh. Ya, dengan iman, Bapak Ibu Saudara, saya mengalaminya, Bapak Saudara. Makanya saya berani ngomong. Tanpa dokter kita sembuh kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan mengusung Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi kita diangkat, ya, bersama-sama dengan Tuhan, ya, di awan. Nah, ini kedatangan Tuhan yang kedua, kita diangkat. Nah, ya, karena kita tidak mengungkap iman kita, hidup kudus dan tidak bercacat jelek. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak ada yang tahu. Mungkin besok dia datang, kita tidak tahu. Ini contoh aja. Maka itu kita harus berjaga-jaga dengan iman kita. Jangan sampai kita menyangkal iman kita. Tukar harta kekayaan, terus kita menyangkal iman kita. Nah, itu neraka sudah. Ya, jadi berhati-hatilah hidup sebagai manusia di hukum. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir 1 Tesalonika 4 ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Jadi Roh Kudus adalah penghibur. Kasih. Hiburkanlah orang-orang dengan perkataan yang baik, dengan perkataan-perkataan Tuhan. Hiburkanlah dia dengan doa, bahasa bijak, supaya orang itu merasa terhibur dengan apa yang kita ucapkan. Semua sudah ada di Alkitab. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada Rabu 11 Desember 2004 di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Lebih baik telah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.